pakai. Ya. Nah, ini dia. Saya pakai board aja ya supaya lebih mudah menjelaskan. Karena kalau langsung saya kasih slide yang isinya rumus, nanti step by stepnya kurang jelas. Jadi langsung saya tulis saja supaya bisa lebih dipahami langkah-langkahnya. Kita masuk tadi, babnya adalah sistem termodinamika sederhana. Kita mulai dari persamaan keadaan. Kita mulai dari satu persamaan keadaan. Suara saya terdengar jelas tidak? Jelas, Bu. Terdengar, Bu. Oke. Dengar, Bu. Karena agak jauh mikrofonnya, jadi saya takut tidak terdengar. Oke. Jadi ini persamaan keadaan ini adalah persamaan yang menunjukkan bagaimana kondisi, kan kemarin dibahas bahwa termodinamika itu ada bahasanya yang makro, bahasanya secara makroskopis sama mikroskopis ya. Nah di termodinamika ini kita bahasanya yang makroskopis, jadi yang bisa diukur langsung, kemudian kelihatan secara secara indera kita, bisa dari sentuhan atau bisa dilihat langsung perubahan ukurannya. Nah, di persamaan keadaan ini adalah persamaan yang menghubungkan, kalau di termodinamika kadang disebutnya koordinat atau sebenarnya satuan-satuan yang besaran-besaran yang menunjukkan kondisi termodinamika itu. Nah, si koordinat di dalam termodinamika itu minggu lalu sudah dijelaskan juga, ada 4, tapi yang saya bilang hanya 3 yang paling umum kita gunakan dalam persamaan, yaitu ada volume, tekanan, dan juga temperatur. Nah, persamaan keadaan ini menunjukkan hubungan ketiganya dari suatu sistem termodinamika. Jadi, bagaimana perubahan yang satu sama yang lain itu saling mempengaruhi, itu ditunjukkan dengan persamaan keadaan. Nah, persamaan keadaan seperti yang sudah juga saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa termodinamika itu ilmu yang muncul dari kondisi yang ada. Jadi sudah ada kejadiannya, kemudian dibuatkan perumusan keilmuannya, bukan sesuatu yang diperoleh dari hasil eksperimen murni gitu. Jadi bukan dari awal dicoba-coba, tapi berdasarkan apa yang sudah ada. Nah, persamaan keadaan yang ada ini ternyata jumlahnya sangat banyak. Jadi ada 60 lebih persamaan keadaan yang akan menunjukkan bagaimana kondisi cairan dan uap itu berada. Tapi kita nggak akan membahas semuanya, nggak akan bahas si 60 yang lebih dari 60 ini. Kita hanya akan membahas persamaan keadaan yang paling umum digunakan. Nah, mana sih yang persamaan keadaan yang umum digunakan atau yang bisa dibilang cukup banyak bisa mewakili keadaan-keadaan sistem termodinamika. Jadi dia itu bisa ada 60 karena setiap kondisi, setiap keadaan bisa menghasilkan persamaan yang berbeda. Misalkan kita membahas uap gas yang sama, kita bahas gas yang sama, tapi ketika dia rentang suhunya berbeda, persamaan keadaannya bisa juga berubah. Jadi kita akan bahas yang paling umum digunakan saja. Ada 2 nanti yang akan lebih banyak kita pakai. Pertama adalah persamaan gas ideal. Jadi persamaan keadaannya adalah persamaan gas ideal. Jadi nanti kalau di materi-materi selanjutnya saya sebutkan persamaan gas ideal, berarti maksudnya adalah persamaan yang kita bahas ini ya. Persamaan gas ideal, ada yang ingat ya? Ini di materi di SMA mungkin udah pernah belajar persamaan gas ideal, atau di materi lain ada nggak ya yang bahas ini? Persamaan gas ideal.
Ada sih Bu kemarin pas fisika pas statistik, tapi lupa Bu. Nah, persamaan gas Nggak ideal belajar sih itu sebenarnya Bu. ya, persamaan gas ideal itu bentuk persamaannya ada ini nih. P V kecil sama dengan R dikali theta. Theta di sini saya kasih keterangan ya. Theta itu maksudnya temperatur ya. Temperatur. Jadi mungkin kalau di tempat lain kita biasanya menggunakan theta, menggunakan T untuk temperatur, tapi kalau di termodinamika lebih umum menggunakannya theta. Jadi kita ikuti yang umum saja. Jadi nanti ketika kalian membaca buku rujukan termodinamika nggak bingung simbolnya berbeda gitu. Jadi kita pakai theta untuk temperaturnya. Jadi theta ini bukan sudut tapi temperatur. Kemudian P itu sama seperti yang lainnya, berarti tekanan. Kemudian V, ini V-nya V kecil. V kecil itu artinya adalah volume molar atau volume per molar. Jadi berapa besar volume gas atau cairan yang lagi kita bahas per molnya gitu. Jadi V kecil itu volume molar, atau kalau secara rumus V kecil itu sama dengan V besar, berarti volume ya dibagi N. N ini kan jumlah mol dari zatnya. Jumlah mol. V-nya, V besarnya ini volume biasa, volume gitu. Jadi ini kemudian apalagi yang belum R. R ini tetapan. Nilainya sudah pasti. Jadi R-nya tetapan. Makanya kadang kalau di buku rujukan SMA atau buku apa yang lain, kadang ada juga yang menunjukkan bahwa persamaan gas ideal itu adalah VV dikali NR theta. Ini yang ini V-nya V besar. Berarti ini ada volume, di sini ada N-nya. Jadi kan kalau dia pindah ruas jadinya V per N jadi V kecil ya. Jadi dua ini, jadi bentuk aslinya dari ini. Kemudian nanti yang banyak kita gunakan mungkin bentuknya seperti ini karena nanti kita akan menggunakannya dalam bentuk volume. Bukan dalam bentuk volume molar. Ini untuk persamaan gas ideal. Nah, kemudian persamaan gas ideal ini itu dia hanya berlaku pada tekanan yang rendah. Jadi berlakunya di P rendah, tekanan yang rendah, kemudian untuk daerah uap dan gas. Jadi hanya sebenarnya berlakunya di sini nih di tekanan rendah untuk uap dan gas. Jadi kalau misalkan kita sudah membahasnya gas dengan tekanan yang tinggi gitu, maka persamaan gas idealnya ini sudah tidak valid lagi sebenarnya gitu. Nah, ini salah satu persamaan keadaan yang akan banyak kita gunakan ke depannya. Di subbab ini benar-benar cuma pengenalan aja nih, ini loh yang namanya persamaan gas ideal. Sedangkan nanti penggunaannya banyak di subbab-subbab selanjutnya sampai ke pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian yang kedua, persamaan yang juga tidak kalah ininya. Oh, ini nggak pakai nomor ya. Ini A berarti. Yang di sini B saja. Yang tidak kalah sering digunakannya adalah persamaan keadaan van der Waals. Persamaan keadaan van der Waals. Di persamaan keadaan van der Waals ini bentuk persamaannya P ditambah A per V kuadrat dikali dengan V dikurang B sama dengan R theta.
Jadi bagian depannya bukan lagi hanya P dikali V, tapi ada ini nih, panjang bentuknya. Tekanan ditambah A per V kuadrat, V kecilnya ini berarti tadi volume molar ya. Yang ini juga volume molar dikurang dengan B. A sama B ini adalah tetapan. Nilainya akan kita tentukan kemudian tergantung sama kondisinya. Kemudian persamaan van der Waals ini, kalau tadi persamaan yang sebelumnya itu adalah diperoleh dari empiris, kalau persamaan van der Waals ini adalah persamaan yang muncul berdasarkan teori kinetik gas. Tuh, jadi dia munculnya dari teori, bukan dari kondisi yang dibuat persamaannya, tapi secara teori ini kira-kira pendekatannya seperti ini gitu. Jadi si van der Waals ini yang membuat kira-kira pendekatan persamaannya begini. Kondisi ini berlakunya di cairan, kemudian uap, di dekat titik kritis, di dekat dan di atas titik kritis. Jadi bisa dibilang di sekitar titik kritis persamaan van der Waals ini berlaku dengan baik untuk kondisi cairan dan uap. Ini dua persamaan yang paling umum akan kita gunakan untuk keseluruhan materi termodinamika. Jadi nggak cuma pertemuan kali ini aja. Dan ini harus kalian ingat persamaan keadaan yang dua ini. Ada persamaan gas ideal dan persamaan van der Waals. Ya, kalaupun tidak ingat pasti bentuknya, mungkin kalau kayak van der Waals kan cukup panjang bentuknya, tapi kalian ingat ketika dibahas persamaan van der Waals, berarti maksudnya adalah persamaan ini. Kalian bisa cari kalau secara tulisan yang lengkapnya seperti apa persamaan van der Waals-nya. Itu untuk persamaan keadaan. Jadi di persamaan keadaan ini tadi seperti sudah sebutkan, ini hanya memperkenalkan persamaan keadaan yang akan banyak kita gunakan di mata kuliah ini. Jadi benar-benar cuma perkenalan doang nih, ngasih tahu dua ini adalah persamaan yang banyak kita gunakan. Oke. Kemudian sub yang kedua, kita masuk ke perubahan diferensial keadaan. Perubahan diferensial keadaan. Diferensial. Perubahan diferensial keadaan ini kita akan membahas ada 3 fungsi, 3 bentuk fungsi sebenarnya dari termodinamika. Kan tadi ada 3 ini ya, 3 koordinat ya kalau di dalam termodinamika itu ada P-nya V besar aja kita tulisnya. V sama theta, ada tekanan, volume, dan temperatur. Nah, ketiganya ini kan saling berkait, saling mempengaruhi satu sama lainnya. Nah, bagaimana pengaruhnya dari satu koordinat ke koordinat yang lainnya itu kita lihatnya dari perubahan diferensial keadaan. Jadi ada 3 keadaan yang memungkinkan. Pertama, misalkan, bukan misalkan ya, berarti pertama kita sebutnya nih adalah keadaan untuk volume. Si volume ini adalah fungsi dari P dan theta atau dari tekanan dan temperatur. Artinya apa sih? Artinya berarti menyatakan bahwa si volumenya itu bisa berubah karena perubahan tekanan dan temperatur. Jadi bagaimana dia saling mempengaruhi gitu. Jadi kalau tekanan dan
atau temperaturnya berubah, volumenya akan berubah. Tuh, ini kayak variabel bebas sama terikatnya. Jadi kalau di sini yang terikatnya volume, yang bebasnya ini nih. Jadi si P sama tetanya bisa berubah-ubah. Nah, perubahan P sama teta ini akan mempengaruhi volumenya. Dalam bentuk persamaan diferensial parsial, jadi di diferensial parsialnya, parsial, jadinya dituliskan bahwa perubahan volume, dV, perubahan volume itu kan tadi dipengaruhi oleh tekanan sama teta. Nah, si tekanannya itu berarti do V per do P saat tetanya tetap dikali dengan dP ditambah do V per do teta saat tekanannya tetap dikali d teta. Jadi artinya apa? Kalau persamaan diferensial parsial itu kan sebenarnya menunjukkan perubahannya secara terpisah nih satu-satu. Berarti di bagian ini dia menunjukkan perubahan volume terhadap tekanan. Jadi yang dipengaruhinya sama tekanan saat kita menganggap tetanya tetap, saat suhunya atau temperaturnya tetap gitu. Jadi kalau persamaan diferensial parsial itu maksudnya begitu ya. Jadi secara keseluruhan sebenarnya saling berkaitan tuh perubahan tekanan sama temperatur terhadap volumenya, tapi secara matematis untuk lebih mudah menggambarkannya kita anggap terpisah. Jadi pertama bagaimana si tekanan atau P-nya ini mempengaruhi perubahan volume. Jadi tanda do ini, do yang seperti ini ya. Ini do namanya bacanya. Kalau yang ini kan D. Diferensial itu biasanya disimbolkannya sama D. Kalau do itu artinya do itu berarti menyatakan bahwa dia tekanan parsial. Tekanan parsial. Diferensial parsial. Jadi turunannya bisa kita pisah satu-satu. Jadi di sini kita nganggap di bagian depan ini yang pertama kita menganggap bahwa volumenya berubah karena adanya perubahan tekanan, tapi kita anggap si temperaturnya tetap. Sedangkan yang ini kondisinya berarti perubahan volumenya, terhadap temperatur. Jadi terhadap suhu atau terhadap temperatur dengan menganggap atau saat kondisinya kita anggap memiliki tekanan yang tetap gitu. Jadi kita lihatnya satu-satu. Pertama saat perubahan volume kalau dia tekanannya tetap. Yang kedua adalah perubahan volume ketika temperaturnya yang tetap. Tuh. Jadi dilihat satu-satu. Nah, persamaan diferensial parsialnya ya keseluruhannya ini nih. Nanti bagaimana cara menghitung dan menerapkannya, kita bahas di subbab yang lain. Di sini diperkenalkan dulu bentuk dari persamaan diferensial parsialnya. Kemudian di volume ini juga mau saya perkenalkan ada yang namanya muai volume molar. Muai volume molar. Apa itu muai volume molar? Muai volume molar itu adalah perubahan volume persatuan volume dibagi dengan perubahan temperatur. Jadi kalau kita ngomonginnya cuman muai volume aja gitu, biasanya pengertiannya adalah perubahan volume terhadap temperatur gitu. Jadi kalau misalkan kita punya awalnya volumenya 5 liter, misalkan katakan 5 liter, kemudian suhunya kita naikkan jadi
dari 20 jadi 25 gitu misal. Ini dari 20 sampai ke 25 ternyata karena suhunya meningkat, biasanya volumenya juga membesar ya. Jadi yang tadinya 5 liter jadi 6 liter misalkan. Berarti kan perubahan volumenya sih 1 liter ya. Dari 5 ke 6, berarti 6 dikurang 5, perubahan volumenya 1 liter, sedangkan perubahan temperaturnya adalah 5 derajat tadi ya, dari 20 ke 25. Nah, kalau memuai volume molar itu dia spesifik perubahan volumenya per satuan volume. Jadi kita ngelihatnya per setiap liter dia nih. Misalkan kita pakai satuan volumenya liter. Jadi setiap liternya berapa berubahnya. Jadi kalau tadi si 5 liter jadi 6 liter, kalau dia punya 1 liter harusnya berubahnya jadi berapa? Gitu. Jadi ya kita bagi si 6 liternya jadi bagi 5 juga karena awalnya jadi 5. Berarti kalau kita anggapannya punyanya cuma 1 liter, berarti berubah menjadi 1,2 liter. Nah, itu yang dimaksud dengan perubahan volume per satuan volume. Jadi perubahannya kita lihat cuma dari setiap satuan volumenya, dari setiap liternya atau dari setiap meter kubiknya gitu. Jadi tergantung satuan volume yang mau kita pakai. Tuh. Itu yang dimaksud dengan muai volume molar. Kemudian di perubahan volume ini itu kita akan diperkenalkan dengan 2 buah besaran lain. Kita bahas dulu. Oke. 2 buah besaran lain yang kita bahas khusus di bagian volume ini. Ada yang namanya kemuaian volume sesaat. Kemuaian volume sesaat. Kemuaian volume sesaat. Pemuaian volume sesaat ini simbolnya adalah beta. Jadi beta itu adalah 1/V dikali dengan do V per do theta saat tekanan tetap. Jadi bisa dibilang beta ini adalah koefisien yang nantinya akan mempengaruhi perubahan volume pada kondisi tekanan yang tetap. Jadi kalau kita anggap tekanannya tetap, koefisien yang mempengaruhi besar volumenya itu adalah beta. Sedangkan kalau yang di suhu yang tetap, kita sebutnya sebagai kemampatan isotermik. Kemampatan isotermik disimbolkan dengan kappa. Kappa itu seperti huruf K, tapi dalam tulisan Latin ya. Ini bacanya kappa. Ini adalah kemampatan isotermik. Jadi melihat sebenarnya sama dengan koefisien yang akan mempengaruhi perubahan volumenya ketika isotermik. Isotermik itu berarti suhunya tetap. Jadi si kappa ini, kappa itu adalah negatif 1/V dikali do V per do P saat theta-nya tetap. Jadi tanda kalau di diferensial parsial, tanda huruf P yang ada di luar kurung begini nih, kayak theta, kayak P, itu menyatakan bahwa kita menganggap kondisi dia tetap. Jadi kalau di sini kita bacanya kalau secara bahasa gitu ya, perubahan volume, ini bacanya perubahan volume terhadap tekanan ketika temperaturnya kita anggap tetap gitu. Begitu juga yang bagian atas nih, berarti perubahan volume terhadap temperatur ketika kita anggap tekanannya tetap. Tuh, jadi bagian yang tetap kita tuliskannya di bagian luar ini. Tuh.
Ini adalah si kemampatan isotermiknya. Dua persamaan ini nantinya juga akan kita gunakan. Kalau saya tidak salah ingat, nanti di bab-bab selanjutnya juga kita akan mempelajari bagaimana sih nilai beta sama kappa ini bisa diperoleh gitu. Jadi kalau sekarang kita terima dulu aja bahwa bentuknya begini nih si betanya, si kappanya juga begini. Nanti di materi-materi yang kedepannya akan kita pelajari dari mana sih dapatnya angka atau nilai ini gitu, atau persamaan ini. Kemudian karena ini bentuknya negatif ya kalau yang kappa ya. Kenapa dia negatif? Karena kan ini ngomonginnya judulnya adalah kemampatan isotermik. Jadi kalau yang namanya dimampatkan, itu kan artinya volumenya dikecilkan ya. Jadi volume akhirnya lebih kecil dari volume awal. Jadi kalau dimampatkan tuh dikecilkan intinya. Bahasa bahasa yang sering digunakannya adalah kemampatan atau dimampatkan. Itu berarti kalau bahasa kitanya ngomongnya adalah volumenya diperkecil gitu. Jadi kemampatan itu berarti volumenya diperkecil, artinya volume awalnya lebih besar, sedangkan volume akhirnya lebih kecil. Karena volume akhirnya lebih kecil, makanya di si kappa ini muncul tanda negatifnya. Ini bagian tadi fungsinya yang bagian volume ya. Masih ada dua lagi yang lain, berarti bagaimana si P atau tekanan di dalam fungsi volume dan temperatur, juga bagaimana temperatur di fungsi tekanan dan volume. Tapi kalau yang lain itu kita cuman B ya. Kita cuma membahas ininya aja, persamaan diferensialnya aja. Jadi sekarang ada tekanan sebagai fungsi dari theta dan volume. Artinya berarti kita akan membahas bagaimana si tekanan ini dipengaruhi atau besarnya dipengaruhi oleh theta sama volume. Jadi kalau tetanya berubah atau temperaturnya berubah, bagaimana perubahan tekanannya. Kemudian volumenya berubah juga bagaimana pengaruh perubahan tekanannya. Sama seperti yang tadi, berarti dia juga persamaan diferensialnya atau diferensial parsialnya bisa kita tuliskan. Bentuk umumnya sama seperti tadi ya, tapi tinggal lihat simbolnya aja disesuaikan. dP atau perubahan tekanan sama dengan dP per mana dulu, di theta dulu. Do theta dibagi ketika maaf bukan P. Ketika volumenya tetap d theta ditambah do P per do V ketika tetanya tetap dikali dV. Sama ya kayak tadi cara penulisan persamaannya, hanya simbolnya aja disesuaikan atau satuannya disesuaikan. Ini persamaan diferensialnya. Kemudian satu lagi berarti untuk yang C ya. Tadi sudah volume, sudah tekanan, berarti yang terakhir adalah temperatur yang merupakan fungsi dari